Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, Jumat malam, yang pada pertemuan yang kesekian kalinya ini kita alhamdulillah Allah perkenankan untuk kita lanjutkan kajian kita yang membahas kitab studi dasar pemikiran Islam. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di halaman 129 dari kitab studi dasar pemikiran Islam. Yakni kita akan membahas tentang aturan tentang harta dan kepemilikan, yakni asas-asas sistem ekonomi Islam dan kekhususannya. Ya. Jadi kemarin kita sudah bahas berbagai macam tema, berbagai macam judul ya, yang kita sudah bahas. Saat ini kita masuk dalam sistem ekonomi Islam. Ya, di mana ini sistem ekonomi Islam ternyata memiliki kekhususan-kekhususan. Ya. Dan saya kira Islam adalah satu-satunya agama yang komplit mengatur tentang permasalahan perekonomian. Ya, sebutkan misalnya jika ada ya, agama selain Islam yang kemudian mengatur secara detail tentang bagaimana sistem ekonomi Islam. Ya. Yang ada justru adalah yang sering kita kenal adalah sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis. Ya. Nah, ternyata Islam ini memiliki sistem ekonomi. Ya, bagaimana konsepnya, bagaimana asasnya, ya. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Silakan dibuka halaman 129. Ya. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Aturan tentang harta dan kepemilikan. Asas-asas sistem ekonomi Islam dan kekhususannya. Ya. Harta atau al-mal dalam Islam, ya, menurut bahasa, al-mal adalah segala sesuatu yang dimiliki. Ya, secara bahasa, mal atau harta itu adalah sesuatu yang dimiliki. Ya. Secara apa? Bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai unsur, berbagai urusan yang syar'i, seperti jual beli, perdagangan, hutang piutang, untuk keperluan konsumsi atau hibah dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini definisi yang ditulis ya, yang dikutip oleh mu'allif ya, penulis kitab, bahwa harta itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan ya, dalam berbagai urusan yang syar'i. Ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana jika harta itu adalah harta yang tidak dimanfaatkan untuk urusan syar'i, gitu. Berarti apa? Harta itu adalah harta atau cara memperoleh hartanya dengan cara yang tidak syar'i, ya. Nah, pada intinya begini. Jadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan, ya, khususnya adalah untuk urusan-urusan yang sifatnya syar'i seperti jual beli, ya, perdagangan, hutang piutang untuk keperluan konsumsi dan hibah dan hadiah dan lain sebagainya. Nah, ini secara definisi. Jadi harta itu ya sesuatu yang dapat dimanfaatkan, ya. Dalam berbagai urusan, ya. Nah, kemudian pandangan Islam terhadap harta. Nah, ini yang paling penting, ya.
Islam memiliki pandangan yang khas, yang khusus terhadap harta. Ya. Islam memiliki apa? Pandangan yang khas, yang khusus terhadap harta. Sehingga aturan Islam tentang harta itu sangat kompleks. Sangat kompleks itu maksudnya sangat banyak. Ya. Nah, nanti akan kita bahas apa saja sih asas-asasnya dan lain sebagainya. Nah, kepemilikan harta dalam Islam pada prinsipnya adalah di tangan Allah. Ya, jadi kita membahas dari mulai dasarnya ya. Jadi pada dasarnya harta itu adalah milik Allah. Ya, seluruh harta yang ada di bumi dan seisinya ini adalah milik siapa? Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Berikanlah oleh kalian dari harta mimma lillahi, ya. Jadi mal atau harta milik lillahi, milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. Jadi, nah permasalahannya bukan permasalahan, maksudnya setelah itu Allah kemudian mendelegasikan harta itu kepada kita. Nah, sungguhnya Allah telah memberikan kepada manusia hak untuk menguasai, hak untuk memperbanyak serta memiliki. Hak untuk apa? Memiliki, ya. Jadi harta yang ada di dunia ini ya, itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk dikuasai, untuk diperbanyak ya, dan untuk dimiliki, ya. Jadi ini sekaligus membantah teorinya sosialis ya, bahwa dalam beberapa item harta itu tidak bisa dimiliki oleh individu ya. Meskipun nanti dalam Islam pun seperti itu ya, ketika dia adalah harta milik umum itu tidak bisa dimiliki oleh individu ya, tapi dalam hal-hal tertentu ya diatur. Nah, kalau sosialis ya itu lebih umum gitu ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi." Nafkahkanlah sebagian dari apa yang Allah telah menjadikan kalian menguasainya. Al-Hadid ayat 7, ya. Jadi Allah telah memberikan kekuasaan kepada kita menguasai ya, menguasai harta tersebut. Allah juga berfirman dalam surat Nuh ayat 12, "Wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Dia telah membanyakkan harta dan anak-anak kepada kalian. Ya, jadi yumdid, ya, Allah memperbanyak atau membanyakkan, memberikan, memperbanyak ya, harta dan seterusnya. Nah, inilah beberapa landasan yang kemudian menjadi alasan ya, kebolehan seseorang itu memiliki harta. Yang pada hakikatnya harta itu miliknya Allah, tapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memiliki, untuk memperbanyak dan untuk menguasai. Tentu cara memilikinya harus sesuai dengan aturan cara memperbanyaknya juga harus sesuai aturan dan cara menguasainya harus sesuai dengan aturan Islam. Ya, bisa dipahami ya? Nah, makanya nanti Islam memberikan aturan-aturan. Ya. Baik. Asas-asas sistem ekonomi Islam. Nah, ini coba antum perhatikan ya. Asas itu apa sih? Apa? Landasan, pijakan ya. Asas itu berarti sesuatu yang paling mendasar gitu ya. Nah, asas sistem ekonomi Islam ya, itu ada 3 ya. Silakan ingat-ingat ya, atau dicatat juga boleh, silakan. Yaitu kepemilikan, ya, yakni tentang apa? Kepemilikan. Apa itu kepemilikan? Ya, milik gitu ya. Milik itu bahasa Arab ya. Milik itu bahasa Arab ya. Milik itu bahasa Arab ya. Nah, kepemilikan ya, atau al-milkiyah ya. Yang kedua adalah asasnya, yang kedua adalah tentang pengelolaan kepemilikan atau at-tasarruf fil milkiyah. Jadi pertama adalah tentang kepemilikan, yang kedua at-tasarruf ya, atau pengelolaan ya, al-milkiyah, kepemilikan. Kemudian yang ketiga adalah distribusi kekayaan di tengah masyarakat atau tauzi'ut sarwah bainan nas. Jadi kalau kita melihat asas sistem ekonomi Islam, ekonomi kapitalis ya,
Itu apa? Sistem ekonomi kapitalis. Asasnya itu apa? Asas-asas sistem ekonomi kapitalis. Ya. Pernah belajar ekonomi nggak? Ada yang dulu jurusan IPS? Sarjana ekonomi. Ya. Modal sekecil-kecilnya, untung sebanyak-banyaknya. Nah, yang juga termasuk menjadi prinsip ekonomi kapitalis itu adalah seperti itu, ya. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nah, termasuk permasalahan ekonomi kapitalis itu adalah bagi orang kapitalis permasalahannya adalah scarcity. Apa itu scarcity? Apa? Kelangkaan, gitu. Jadi permintaan itu katanya lebih ya, sehingga permasalahan yang timbul itu adalah produksi, gitu. Ya, proses produksi. Nah, makanya untuk memenuhi permintaan yang kebutuhan manusia yang semakin tak terpenuhi ini, maka produksi semakin ditambahkan. Padahal problem utamanya bukan scarcity atau kelangkaan, tapi permasalahannya adalah justru pendistribusian yang tidak adil. Gitu. Ya, makanya sekarang begini, contoh realnya begini dalam aplikasi kehidupan nyata. Orang kapitalis ketika kemudian mengukur sebuah kekayaan sebuah negara, ya, itu berdasarkan apa? Bukan. Itu politik merkantilisme, itu tahun zaman pertengahan, abad pertengahan gitu ya. GDP, Gross Domestic Product, gitu. Jadi apa itu GDP? GDP itu adalah pendapatan, ya, per kapita, gitu. Saya misalnya pendapatan saya per tahun sekian. Oke, kemudian siapa lagi? Misalnya CT, ya, Khairul Tanjung, pendapatannya per tahun sekian triliun misalnya. Nah, itu semua dikolek, ya. Berapa seluruh rakyat Indonesia jumlahnya? 270 juta misalnya. Kemudian dibagi, ya, keseluruhan jumlah, ya, pendapatan rata-rata per kapita. Kemudian dibagi jumlah penduduk, gitu. Maka ketemulah GDP-nya sebuah negara itu sekian. Padahal, ya, ini kan nggak fair. Nggak fair kenapa? Pendapatan saya dengan pendapatannya Abu Rizal Bakri, dengan pendapatannya Khairul Tanjung, itu, ya, saya mungkin kerja sampai 1000 tahun baru bisa menyamai, ya, gaji pendapatan mereka sebulan, bisa jadi seperti itu misalnya. Ya, ini kan ketidaksamaan kemudian dibagi rata. Padahal ini menjadi permasalahan. Ya. Nah, dalam Islam tidak seperti itu, ya. Islam justru memandang permasalahan ekonomi itu berada pada proses distribusi kekayaan, gitu. Ya tadi pendapatan per kapita yang jomplang itu yang jadi permasalahan. Gitu. Artinya apa? Kekayaan itu ndak sampai secara merata kan? Nah, itu yang problem kan sebenarnya. Bukan kelangkaan, ya, atau bukan minimnya produksi. Padahal kebutuhan manusia itu terbatas. Nggak ada katanya kebutuhan manusia itu nggak terbatas, itu nggak ada. Kok manusia aja terbatas gitu ya. Kebutuhannya pasti terbatas. Kan seperti itu. Baik, ini ya, jadi asas sistem ekonomi Islam itu ada 3. Dalam buku ini disebutkan seperti itu. Ya, ini yang pertama adalah al-milkiyah. Ya, nanti istilah-istilah ini nanti akan dijelaskan setelah ini. Ya, kepemilikan. Kemudian tasarruf fil milkiyah. Ya, jadi tasarruf itu pendistribusian, ya, dalam kekayaan. Ya. Dan ketiga adalah tauziul mal, tauzius sarwah bainan nas. Ya, jadi distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu yang asasnya. Kemudian mari kita bahas satu persatu, ya, ini terkait dengan kepemilikan. Nah, kepemilikan adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan atau utility atau manfaat dari jasa maupun barang, atau dari barang maupun jasa.
Jadi kepemilikan ini adalah maksud daripada asas ekonomi Islam itu yang pertama adalah kepemilikan. Maksudnya adalah yang dimaksud kepemilikan adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan atau manfaat dari barang maupun jasa. Jadi caranya gitu ya. Adapun definisi kepemilikan menurut syariat ya. Jadi kalau tadi maksudnya ya ini adalah definisinya ya ini idznus syari ya. Jadi izin pemberi dari asyari Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan suatu zat atau benda atau ain ya. Nah, asyari di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ain adalah suatu yang bisa dimanfaatkan. Jadi yang dimaksud dengan definisi kepemilikan itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala ya untuk memanfaatkan suatu zat atau benda. Ya. Nah, sedangkan izin adalah hukum syariat. Ya, jadi izin itu maksudnya adalah hukum syariat. Artinya apa? Cara kita memiliki sesuatu. Misalnya, saya punya HP. Bagaimana cara saya memiliki HP? Beli di mana? Counter HP kan begitu. Ya. Nah, saya mungkin kira-kira mungkin nggak saya datang ke counter HP nggak bawa uang kemudian bisa pulang bawa HP? Bisa ngerampok. Ya. Hipnotis. Ya. Tentu cara yang paling masuk akal adalah dengan membayar. Nah, sekarang kembali lagi kita runut. HP ini misalnya harganya 2 juta. Nah, bagaimana cara saya untuk mendapatkan uang 2 juta? Itulah yang disebut dengan milkiyah. Entah saya bekerja, entah saya kemudian melakukan transaksi sehingga kemudian mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin saya mencuri misalnya. Ya, atau mungkin hasil judi. Ya, dan seterusnya. Itu juga adalah cara, tapi cara yang tidak benar gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sedangkan izin adalah hukum syariat. Jenis-jenis kepemilikan itu ada 3. Jadi tadi ini yang sudah sempat saya singgung yang pertama tadi ya. Jadi kepemilikan secara umum itu dibagi 3 lagi ya. Jadi asas-asas ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama adalah kepemilikan. Nah, kepemilikan ini dibagi 3 lagi. Yang pertama, kepemilikan individu atau al-milkiyah al-fardiyah. Jadi kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah izin dari Allah kepada individu untuk memanfaatkan sesuatu. Nah, ini jelas, clear. Nah, hak individu dan kewajiban negara terhadap kepemilikan individu. Yang pertama, hak kepemilikan individu adalah hak syar'i bagi individu. Seorang individu berhak memiliki harta yang bergerak maupun tidak bergerak seperti mobil, tanah, dan uang tunai. Nah, ini info yang berdasarkan orang yang pernah ke Cina ya. Jadi di Cina itu benda-benda yang sifatnya itu bergerak ya, artinya benda-benda yang sifatnya itu bukan tidak bergerak ya. Contoh kayak HP, mobil, ya aksesoris dan lain sebagainya ya. Itu di Cina itu sistemnya ya menggunakan dikapitalisasi. Ya, HP, mobil dan sebagainya itu ya. Tapi kalau harta yang tidak bergerak seperti properti, ya tanah dan lain sebagainya, itu memang sulit dan mahal untuk dimiliki oleh individu. Ya. Jadi untuk memiliki rumah flat misalnya 4x5 itu, Masya Allah, mahalnya luar biasa di sana. Ya, ini berdasarkan penuturan yang sudah pernah ke sana. Jadi makanya karena saking sulitnya, karena memang udah dijadikan aturan oleh negara, gitu ya. Saking sulitnya, apa yang terjadi? Ya, mereka kalau investasi, ya itu ya katanya yang pernah ke sana itu dia bilang mobil-mobil di Cina itu, ya kalau antum melihat Lamborghini, ya di Merauke misalnya, itu mungkin kita wah gitu ya. Kalau di sana udah biasa, Ferrari, ya. Karena apa? Mereka nggak bisa invest di punya villa, punya ini nggak bisa. Negara sosialis kok, ya, itu milik negara semua, gitu loh. Ya, ada yang kemudian bisa diberikan, cuman nggak bisa diakses oleh sembarang orang dan harganya memang betul-betul dibuat sangat tidak masuk akal, gitu. Nah sehingga
yang untuk menyewa pun mahal gitu ya. Itu yang terjadi. Ya, sehingga kita bisa melihat banyak sekali video-video yang beredar itu kan banyak mereka itu seperti yang seperti tikus tanah itu ya. Jadi mereka di Hong Kong sendiri itu ada semacam gang-gang lorong-lorong bawah tanah yang kemudian disewakan, dan itu memang secara disebutkan di situ di video tersebut bahwa pemerintah itu seolah-olah tutup mata, padahal harusnya itu mereka ditertibkan gitu ya. Mereka tutup mata, kenapa? Karena faktanya kalau mereka usir mau dibawa kemana gitu loh, pusing juga mereka. Karena permasalahan mereka salah satunya adalah overpopulasi gitu. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi kepemilikan individu ya, ini adalah hak syar'i bagi individu ya, untuk memiliki ya harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Nah, dalam Islam individu boleh memiliki ya harta entah itu bergerak maupun tidak bergerak ya. Kita boleh memiliki tanah, boleh kita memiliki mobil ya, boleh ya. Asal punya ya kemampuan untuk beli gitu ya. Nggak ada larangan kita beli ini itu dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua, pemeliharaan kepemilikan individu adalah kewajiban negara. Jadi dalam Islam negara itu wajib memelihara kepemilikan individu. Artinya apa? Perangkat hukum itu harus melindungi ya kepemilikan individu ya. Oleh karena itu hukum syara telah menetapkan adanya sanksi-sanksi bagi tindakan preventif bagi siapa saja yang menyalahgunakan hak tersebut. Makanya nanti dalam Islam ya aturan-aturan yang jelas sekali terhadap misalnya pencurian. Ya, hukuman terhadap pencuri itu adalah tindakan preventif negara terhadap melindungi kepemilikan atau hak ya warga negara. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, ini ya jadi hak dan kewajiban negara terhadap kepemilikan individu. Ya. Yang pertama individu itu memiliki hak ya baik terhadap harta entah yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang kedua, negara memiliki kewajiban ya untuk melindungi ya kepemilikan individu. Kemudian sebab-sebab kepemilikan individu. Jadi ini menjadi asbab yang syar'i gitu ya. Nah, coba kita lihat nanti mencuri itu ada masuk di sini atau enggak, nanti merampok, ngutil ya, apalagi misalnya garong, korupsi itu apakah ada? Maksudnya sebab itu kan begini. Sebab itu berarti apa? Ya, sebab gitu. Asbab kita memiliki misalnya sebab saya memiliki HP. Apa sebabnya? Untuk komunikasi. Bukan, maksudnya sebab itu sebab memiliki harta misalnya. Apa kira-kira? Ya, salah satunya itu nanti. Ya, baik, saya bacakan. Syariat Islam telah membatasi sebab-sebab kepemilikan harta oleh individu dengan 5 sebab. Ya. Ini nanti di beberapa kitab yang lain itu ada beberapa sebab yang lain ditambahkan. Ya. Nah, cuma di sini dibatasi cuma 5. Yang pertama, ya, yakni adalah bekerja. Ya. Ini adalah sebab yang syar'i untuk kepemilikan harta ya, oleh individu. Sebab yang syar'i. Ya. Bekerja. Baik dalam bidang perdagangan, industri maupun pertanian. Ya. Jadi kerja dalam perdagangan, industri. Ya. Nah, kalau pertukangan masuk mana? Ya masuk apa? Industri ya. Apa? Dagang. Ya perdagangan. Dagang jasa. Ya silakan, terserah ya. Antum masukkan sendiri gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi intinya bekerja. Ya bekerja itu berarti kan ya kita bekerja kepada instansi ya itu bisa masuk di situ. Kita berdagang itu juga bekerja kan gitu. Nah, meskipun bahasanya adalah berdagang secara spesifik. Kemudian yang kedua adalah asbab waris atau warisan ya. Warisan ya. Warisan ini adalah salah satu sebab seseorang itu memiliki harta ya. Secara apa? Secara apa? Syar'i. Boleh secara syar'i. Jadi antum kalau misalnya ya katakanlah misalnya ada keluarga atau siapa yang meninggal misalnya,
itu boleh antum menuntut ya hak waris antum, tapi antum harus mengarahkan untuk masuk itu kepada masuk kepada menggunakan ya aturannya itu menggunakan ilmu faraid gitu ya, faraid atau ilmu waris dalam Islam. Ya. Nah kemudian yang ketiga ya, kebutuhan kepada harta sekedar untuk mempertahankan hidup. Ya, contoh seorang individu berhak jika ia mengkhawatirkan kebinasaan atas dirinya untuk mengambil harta milik individu atau negara guna memenuhi kebutuhannya. Namun dalam kondisi seperti ini bagi orang yang lapar tetap tidak boleh makan daging bangkai selama masih ada makanan yang dimiliki oleh orang lain yang dapat diambilnya. Ya. Jadi sebab-sebab kepemilikan salah satunya adalah kebutuhan terhadap harta. Maksudnya adalah jika dalam kondisi tertentu ya dia itu untuk mempertahankan hidup, dia sudah nggak punya apa-apa dan nggak punya siapa-siapa. Kemudian dia betul-betul kelaparan dan memang betul-betul terpaksa. Maka kemudian dia berhak untuk mengambil ya harta milik individu seseorang. Mungkin dia ada mangga dia ambil ya karena betul-betul lapar ya, bukan karena pengen atau jadi penyakit gitu ya, bukan. Atau mungkin harta milik negara ya. Nah ini akan tapi dalam konteks ini ya tetap dia nggak boleh makan daging bangkai atau daging babi dan lain sebagainya selama masih ada makanan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, beda halnya kalau antum misalnya antum ada di hutan, nah itu lain lagi. Antum nggak nemukan yang lain selain misalnya daging babi misalnya, ya. Nggak ada hewan-hewan yang lain misalnya dan seterusnya. Nah kemudian yang keempat, ya, harta pemberian oleh negara kepada rakyatnya. Ya. Jadi terkadang ya negara itu memberikan harta kepada rakyatnya. Jika negara telah memberikan sebidang tanah atau harta tertentu kepada salah satu anggota masyarakat, maka harta tanah tersebut menjadi miliknya. Ya. Nah ini diperbolehkan. Ya. Kemudian yang kelima, harta yang diperoleh seorang individu tanpa ada kompensasi apapun, seperti pemberian atau hibah, hadiah maupun sedekah. Ya. Jadi ini adalah 5 asbab kepemilikan harta individu. Ya. Nah, kelima-limanya ini adalah asbab syar'i ya bagi individu untuk memiliki harta. Bisa dipahami ya? Misal jelas? Jelas. Baik. Kemudian yang selanjutnya ya, kepemilikan umum, al-milkiyah al-ammah. Ya. Jadi kepemilikan umum adalah izin syar'i ya kepada jamaah atau masyarakat untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Kepemilikan umum memanfaatkan sesuatu berkaitan dengan kepemilikan umum. Ya. Kalau tadi kepemilikan individu, ini adalah kepemilikan umum. Nah, apa saja ya? Kepemilikan umum itu terbagi 3. Yang pertama, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, yakni sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat dan akan menyebabkan persengketaan tatkala ia lenyap, seperti air, ya, padang rumput dan api. Ya. Rasul SAW bersabda, "An-nasu syurakaun fi salasin, al-ma'u wal kala'u wan naru." Jadi manusia itu berserikat dalam 3 perkara, yakni air, padang rumput, dan api. Yang juga masuk dalam kepemilikan umum ini adalah setiap peralatan yang digunakan untuk mengelola fasilitas umum, seperti alat pengepur air yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, beserta pipa-pipa yang digunakan menyulingnya atau menyalurkannya. Demikian juga peralatan yang digunakan sebagai pembangkit listrik yang memanfaatkan air milik umum atau PLTA. Tiang-tiang, kabel-kabel dan stasiun distribusinya dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah kepemilikan umum yang memang ini secara umum ya itu dimanfaatkan oleh sebuah masyarakat. Yang kedua, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu secara perorangan. Seperti contoh apa? Itu masuk yang pertama tadi sebenarnya. Ya. Ya, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan oleh hanya individu saja secara perorangan.
sungai, jalan, ya, trotoar, gitu ya. Apalagi? Ya, masjid, ya, danau, kemudian sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah negeri, itu ya, lapangan dan lain sebagainya. Ya, sabda Nabi SAW, la hamia illa lillahi wa li rasulih. Tidak ada pagar pembatas kecuali bagi Allah dan Rasulnya. Makna dari hadis ini adalah tidak ada hak bagi seorang pun untuk membuat batas atau pagar atau mengkapling segala sesuatu yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Ya, jadi untuk secara umum, ya, itu nggak boleh dikapling. Antum misalnya mengkapling danau, mengkapling laut misalnya, ya, nah itu nggak boleh, gitu ya. Atau mengkapling jalan, ya, antum blokir, gitu ya, nggak boleh. Karena itu milik umum, ya. Kemudian yang ketiga nanti ini, ya, yang ketiga, ya, tadi disebutkan tentang barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlahnya sangat banyak. Apabila jumlahnya sedikit dan terbatas, maka dapat saja menjadi kepemilikan individu. Jadi barang tambang yang sifat depositnya sangat banyak, ya, seperti apa misalnya? Ya, tambang emas, Freeport misalnya, itu tidak boleh dimiliki individu, tapi faktanya sekarang dimiliki oleh, ya, di Newmont, ya, tambang batu bara di Kalimantan dan lain sebagainya, itu dimiliki oleh segelintir oligarki, gitu ya. Nah, contohnya adalah tambang emas, ya, tambang perak, minyak bumi, fosfat dan lain sebagainya. Dalilnya adalah riwayat diriwayatkan oleh Abyad bin Hammal al-Mazini, ya, bahwa Abyad telah meminta kepada, Abyad bin Hammal adalah salah satu sahabat Nabi, ya. Beliau itu meminta kepada Rasul untuk mengelola tambang garam, ya. Tambang garam itu kan sifatnya kan melimpah, gitu ya. Nah, lalu Rasul memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang yang bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, tahukah engkau apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air yang mengalir." Nah, ini maksudnya adalah sesuatu yang depositnya banyak, gitu ya. Nah, Rasul kemudian berkata, "Tariklah kembali tambang tersebut darinya." Rasul memerintahkan untuk menarik kembali. Kenapa? Karena tambang itu, ya, depositnya sangat banyak, sehingga ini nggak boleh dimiliki oleh individu. Kalau tambang itu depositnya sedikit, maka diperbolehkan. Bisa dipahami, ya? Baik, ini yang kedua, yakni kepemilikan umum. Tadi kepemilikan individu, sekarang kepemilikan umum. Nah, yang ketiga adalah kepemilikan negara atau al-milkiyah ad-daulah. Kepemilikan negara adalah setiap harta yang pengelolaannya diwakilkan kepada khalifah sebagai kepala negara. Jenis-jenis harta tersebut adalah seperti harta ghanimah, ya, harta jizyah, harta kharaj, ya, kemudian harta orang yang tidak memiliki ahli waris, ya, kemudian asrama dan wisma bagi aparat pemerintah yang dibuka oleh negara, dan tanah-tanah yang dimiliki oleh negara. Jadi memang ada, ya, negara ini memiliki harta yang dimiliki oleh negara, yang pengelolaannya, ya, itu diwakilkan kepada kepala negara. Nah, ini, jadi ini lebih spesifik, gitu ya. Jadi pengelolaannya itu seperti misalnya Baitul Mal, itu semuanya adalah yang memiliki adalah negara, ya, Baitul Mal, atau ya, Baitul Mal, gitu ya. Baik, seperti itu kira-kira, ya, terkait dengan 3 kepemilikan. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa al-milkiyah atau kepemilikan, ya, itu adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia, ya, ini secara umum untuk memperoleh kegunaan daripada atau manfaat dari barang dan jasa. Nah, kepemilikan itu dibagi 3, kepemilikan kepemilikan individu, umum, dan kepemilikan negara. Nah, dari sinilah al-milkiyah, ya, kepemilikan itu, ya, asas yang pertama dari sistem ekonomi Islam, ya, itu menjadi asasnya. Jam berapa sekarang? 9. Ya, masih jam 9. Baik, kita lanjutkan sedikit, ya. Kemudian asas yang kedua, yakni tentang pengelolaan
ya, kepemilikan. Jadi tasarruf ya al-milkiyah. Apa itu tasarruf milkiyah? Ya, ini kepemilikan, pengelolaan kepemilikan adalah tata cara seorang muslim yang wajib dijalankan tatkala ia menggunakan harta. Jadi ini juga diatur teman-teman sekalian. Ya. Jadi tidak cuma tata cara memiliki, tapi pengelolaannya juga diatur, gitu loh. Ya. Jadi tidak ada kita melihat agama selengkap Islam ini. Ya. Cara memilikinya itu diatur, cara mengelolanya pun diatur, cara pendistribusiannya pun nanti diatur. Ya. Syariat Islam telah membatasi tata cara ini dengan hukum-hukum syarak terdiri dari dua perkara, yaitu pengembangan harta dan pengeluaran harta. Jadi kaitannya dengan pengelolaan itu ada dua hal. Yang pertama, tanmiyatul mal, jadi pengembangan harta. Islam mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam pengembangan harta. Jadi ketika harta dikembangkan, Islam itu memiliki tata cara, nggak sembarangan. Namanya mengembangkan harta itu bagaimana? Didepositokan, bukan ya? Atau diinvestasikan di di bursa saham. Ya, itu cara cara pengembangan harta dalam sistem kapitalis, kan gitu. Atau ditaruh di dalam deposito selama sekian bulan, ya, dan seterusnya. Itu cara-cara kapitalis, ya. Nah, Islam memiliki cara tersendiri yang pasti dan sangat jelas bertentangan dengan cara-cara sistem kapitalis. Nah, baik dalam bidang perdagangan, contohnya, ya, pertanian, kemudian ataupun perindustrian, Islam telah menyerahkan kepada manusia untuk menciptakan hal baru dalam penggunaan berbagai uslub atau teknis dan wasilah atau sarana yang layak dan sesuai dalam rangka pengembangan harta. Nah, dalam urusan perdagangan Islam membolehkan jual beli, ya, ataupun ijaroh. Atau apa itu ijaroh? Upah mengupah, ya. Atau syirkah, atau perseroan, atau perserikatan, ya, atau syirkah. Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rasul bersabda, uqtul ajiru ajrahu qabla ayyajifa araquhu. Ya, berikanlah upah kepada ajir pekerja sebelum kering keringatnya. Ya, ini perintahnya Nabi SAW. Nabi juga bersabda, ana salisas syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Aku, ya, adalah orang yang ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah seorang di antara tidak berkhianat. Akunya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Islam telah mengharamkan riba, kemudian penimbunan atau ihtikar, penipuan, perjudian dan lain sebagainya. Allah berfirman, wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Kemudian Rasul juga bersabda, man ihtakara fahuwa khati'un. Barang siapa yang ihtikar, melakukan ihtikar atau menimbun barang, supaya apa? Supaya kelak misalnya kalau pas hari raya harganya naik, ya, padahal itu adalah kebutuhan pokok, maka sungguhnya ia telah melakukan kesalahan atau dosa, ya. Rasul bersabda juga, laisa minna man ghasya, tidak termasuk golonganku orang-orang yang menipu, ya. Entah dalam jual beli, entah dalam aktivitas-aktivitas lain, atau bahkan dalam aktivitas pemerintahan, ya, menipu, ya. Dalam bidang pertanian, Islam membolehkan untuk memiliki tanah untuk ditanami. Nah, ini nanti akan bahasanya panjang. Di sisi lain, Islam mengizinkan mengambil tanah tersebut dari pemiliknya jika ia tidak mengelolanya selama 3 tahun berturut-turut. Nah, ini kalau kita amalkan sekarang jadi ribut. Nah, iya. Jadi ini akan ribut. Nah, coba lihat, dengarkan. Rasulullah SAW bersabda, "Walaisa limuhtajirin haqqun ba'da salasin." Jadi tidak ada hak bagi seorang muhtajir, orang yang berpangku tangan dari mengelola tanah selama 3 tahun. Ya. Jadi ini saya bacakan dulu, setelah itu kita jelaskan. Beliau juga bersabda, "Man kanat lahu ardun falyazra'aha aw liyamnahaha akhahu." Barang siapa yang memiliki tanah,
maka hendaklah ia menanaminya, atau kalau hal itu tidak dilakukan, berikanlah kepada saudaranya. Ya. Jadi sebenarnya ya, memiliki lahan dalam Islam itu diperbolehkan sebanyak ya, antum mau banyak kayak apapun boleh. Nah, cuman syaratnya satu, digarap, dikelola. Dikelola itu maksudnya dikelola sendiri ya. Ya. Nah, itu nanti ya. Nanti kalau disewakan ya, tanah pertanian dan tanah perkebunan itu yang tidak diperbolehkan ya. Nah, hal itu dilakukan karena keberadaan tanah atau pertanian adalah untuk ditanami dan menghasilkan sesuatu. Gitu. Dalam bidang industri, Islam membolehkan seorang muslim memiliki pabrik, memproduksi, menjual hasil produksinya. Akan tetapi produk tersebut terbatas pada hal-hal atau benda barang yang dihalalkan. Ya, dalam bidang industri diperbolehkan. Ya, kita memiliki pabrik individu misalnya, pabrik seng, pabrik genteng, pabrik batu bata dan lain sebagainya itu boleh. Ya, nah yang tidak boleh adalah pabrik benda-benda yang diharamkan. Ya. Nah, seperti pabrik miras dan lain sebagainya, Shopee ya, dan lain-lain. Nah, dalam pandangan Islam, hukum keberadaan pabrik diambil dari hukum sesuatu yang diproduksi di pabrik tersebut. Jika yang diproduksi merupakan sesuatu yang hukumnya mubah, halal, maka pabrik itu pun hukumnya mubah. Jika yang diproduksi merupakan sesuatu yang diharamkan, maka pabrik tersebut pun hukumnya haram. Oleh karena itu, status hukum sebuah pabrik bergantung pada hukum sesuatu yang diproduksinya. Demikianlah seorang individu tidak diperbolehkan memiliki pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang yang dasarnya merupakan bagian dari barang-barang kepemilikan umum. Itulah sebabnya setiap pabrik yang menghasilkan atau mengeksploitasi sesuatu yang secara prinsip merupakan milik umum, maka pabrik tersebut otomatis statusnya menjadi milik umum. Tidak diperbolehkan mengubah statusnya menjadi milik individu, yang termasuk ke dalam kategori ini pabrik-pabrik yang mengeksploitasi misalnya minyak bumi, emas, besi, dan lain sebagainya termasuk milik umum. Jadi kalau pabrik-pabrik ini kemudian dimiliki oleh individu, artinya pabrik ini memproduksi sesuatu atau barang yang milik umum, maka dia nggak bisa dimiliki oleh individu. Tapi dalam zaman kapitalis sekarang, ini semua boleh, gitu ya. Jadi individu itu boleh memiliki tambang emas, boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Individu punya tambang batu bara, ya, yang sekarang menjadi menteri segala urusan, ya, itu boleh. Ya. Siapa yang mau mencegah dia? Nggak ada. Mau lawan politiknya semua dibabat habis kok. Ya. Terus nggak ada perlawanan lagi kan sekarang? Ya, mereka leluasa untuk menggangkangi itu. Ya. Nah, dia punya konsesi batu bara di Kalimantan itu luar biasa. Ya. Nah, ini dalam kapitalis. Dalam Islam ini jelas-jelas tidak diperbolehkan. Ya. Oh, ternyata Islam juga ngurusin seperti ini. Iya. Ya. Soal batu bara, loh kok bisa seperti itu? Ya memang seperti itu, gitu ya. Nah, inilah di antara berbagai macam aturan-aturan ya atau asas-asas sistem ekonomi Islam. Baik, kalau tadi kita bicara tentang pengembangan harta, yang kedua yang kaitannya dengan pengelolaan kepemilikan, ya. Yang pertama pengembangan harta, yang kedua adalah pengeluaran harta. Jadi selain pengembangan, ya artinya kita kembangkan harta itu, tapi di saat yang sama kita diperintahkan kita ini diharuskan untuk menginfakkan, ya. Nah, Islam telah menetapkan kaidah umum, ya, al-qaidah al-ammah dalam masalah pengeluaran harta. Yani Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah pada apa yang dilakukan Allah kepadamu, ya, atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Al-Qasas ayat 77. Harta pada dasarnya milik Allah. Manusia adalah pihak yang diberi kuasa terhadap harta tersebut. Oleh sebab itu, manusia harus terikat dengan segala perintah dan larangan Allah. Dalam hal pengeluaran hartanya, disertai suatu keinginan untuk mencapai ridhonya Allah
dan pahalanya. Syariat telah menetapkan beberapa cara untuk mengeluarkan harta, antara lain yang pertama zakat. Ya, ini sudah kita pahami bersama-sama sebagai kewajiban bagi setiap individu yang terkena beban kewajiban zakat. Kemudian yang kedua, membelanjakan harta untuk keperluan dirinya dan orang-orang yang harus diberi nafkah. Ya, jadi luar biasa ini Pak. Ini Islam ini ngatur tentang tata cara pengembangan harta dan juga ngatur tentang pengeluarannya. Coba untuk bayangkan, agama apa yang seperti ini Pak? Ada agama lain seperti ini? Ngurusin soal hal seperti ini? Inilah kesempurnaan Islam. Ya. Maka ini saja sudah bisa menjadi bukti, ya, menjadi bukti bahwa Islam itu memang benar-benar luar biasa, ya. Sangat lengkap dan sangat komplit, ya, syariat-syariatnya. Membelanjakan harta untuk keperluan dirinya dan orang-orang yang harus atau wajib diberi nafkah. Seorang laki-laki itu memiliki tanggungan-tanggungan, ya. Seorang lelaki maupun suami misalnya itu memiliki tanggungan, nggak cuma istri, anak dan istrinya, tapi orang tuanya termasuk. Ya, jadi jangan lupa suami-suami ya atau bapak-bapak ya, kalau misalnya masih memiliki orang tua yang masih hidup, itu adalah tanggungan dari Anda. Ya. Jangan salah ya. Seperti misalnya istri, kedua orang tua, ya, anak-anak yang hukumnya adalah wajib. Ya, antum memiliki tanggung jawab untuk menafkahi mereka. Ya. Kemudian yang kedua, silaturahmi dengan saling memberi hadiah yang hukumnya adalah sunnah. Coba bayangkan. Ya. Jadi pengeluaran harta itu ya udah diatur juga. Gitu. Bahkan dalam hal-hal yang sunnah. Ya, silaturahmi itu ya bawa sesuatu lah misalnya. Ya, kayak misalnya antum datang ke sini ya bawa, jangan kosong-kosong lah. Ya. Kalau pematerinya enggak apa-apa. Ya, yang penting organik. Ya, yang penting bisa menegakkan tulang punggung gitu ya. Kemudian yang keempat, sedekah untuk fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan yang hukumnya adalah juga sunnah, ya. Sedekah, ya, menginfakkan harta di jalan Allah dan lain sebagainya. Kemudian mengeluarkan harta untuk keperluan jihad fisabilillah. Ya, ini ketika ada jihad, ya. Yakni membeli senjata, persiapan tentara dan sebagainya yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi pada saat perang Tabuk maupun perang lainnya yang dalam hal ini hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Jadi pengeluaran harta yang kelima itu adalah infak, ya, untuk keperluan jihad fisabilillah sebagaimana para sahabat Nabi dulu pernah melakukannya ketika di dalam perang Tabuk, ya. Perang Tabuk itu adalah perang yang cukup menyita banyak tenaga dan harta, ya, karena tempatnya perjalanannya sangat jauh, ya, di dekat Syam sana. Nah, selain itu Islam telah mengharamkan beberapa macam cara pengeluaran harta. Yakni pertama adalah israf, yakni melampaui batas, yakni mengeluarkan harta dalam hal yang diharamkan dan dalam rangka kemaksiatan. Ya. Ya, di antara yang mendekati, ya, itu adalah israf itu adalah salah satunya misalnya. Ya, wah murah banget gitu ya. Outfitnya satu orang aja sampai 700 juta gitu. Dilihatin, ini jam tangan cuma 500 juta. Wah, murah banget gitu ya. Apalagi, ini guys, ini jamnya cuma 8 juta guys, lihat ini murah banget gitu. Ya. Itu kan sering kita lihat, ya. Benar nggak? Ya, sepatunya harganya 8 juta, ya, kaosnya harganya 3 juta, gitu. Topinya harganya 25 juta. Ya, tasnya harganya 65 juta. Apa LV gitu ya, Louis Vuitton, apa itu? Nggak tahu. Ya, itu israf, itu bahkan bisa masuk ke dalam keharaman. Ya. Nah ini. Ya. Nah, kenapa orang bisa seperti itu, membuat konten seperti itu? Ya, ini semata-mata bukan persoalan personal. Ini adalah permasalahan ideologis, gitu loh. Permasalahan ideologi yang diterapkan kemudian membentuk perilaku seorang itu adalah perilaku konsumtif. Gitu. Nah, tujuan dia itu melakukan itu adalah untuk supaya dia mendapatkan banyak viewer, gitu. Nah, viewer yang mereka kejar, gitu kan?
Nah, sehingga ketika sudah banyak viewer, apa yang dilakukan? Bisa dia endorsement dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sekarang ini kan orang kan kecenderungannya kan viral, gitu ya. Sukanya viral, ada goyang joget yang viral, ada ya macam-macam lah. Ya. Yang aneh-aneh sekarang. Ya, ada itu yang kemudian membandingkan antara orang gila dengan orang yang kecanduan TikTok gitu ya. Jadi kalau orang gila itu joget-joget di pinggir jalan tuh biasa. Tapi ini orang waras pakai kerudung, Pak. Ya di tengah-tengah lampu merah itu joget-joget luar biasa, Pak, bayangkan. Ya, nggak ada bedanya orang waras dengan orang gila zaman sekarang. Ya. Yang waras itu berlagak seperti orang gila. Yang gila ya seperti orang gila. Iya toh. Ya nggak mungkin orang gila itu pengen jadi orang waras, ya memang gila kok. Ya. Tapi yang paling mungkin itulah orang waras pengen jadi orang gila. Ya, itu. Ya ini saya katakan sekali lagi, ini bukan semata-mata persoalan personal, tapi ini adalah penerapan akibat atau efek penerapan ideologi. Gitu. Nah, di antara yang diharamkan oleh Islam adalah riswah atau raswah, ya, atau suap. Ya ini pemberian harta kepada orang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan satu urusan tertentu di antara urusan rakyat, seperti pegawai pemerintahan dan para penguasa, ya, suap, ya, atau cashback 10.000 gitu, ya. Jadi kita ini dituntut untuk menjaga 3M, apa? Masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, kan gitu. Dia itu kalau si menteri itu dia sampai 17M gitu. Luar biasa. Kita kan cuma 3M gitu. Rakyatnya cuma ngelakuin 3M, dia sampai 17M. Luar biasa ini. Ya, jadi ini kan enggak ini ya. Nah, ini rasuah, ya, rasuah. Penguasa yang kemudian ya seperti pegawai pemerintahan dan penguasa agar mereka orang yang memiliki wewenang melaksanakan urusan tersebut, padahal seharusnya urusan tersebut wajib dilaksanakan tanpa harus memperoleh imbalan. Ya. Seperti sekarang ini kan kalau kita bicara tentang proyek, ya proyek apapun biasanya tetap ada cashback, kan begitu. Seolah-olah ini menjadi aturan yang tidak tertulis, gitu kan? Ya kalau mungkin proyeknya Pemda itu ya 20% lah kira-kira. Gitu ya kira-kira. Iya, bener nggak? Nggak pernah ikut ya? Islam juga telah mengharamkan sifat-sifat kikir, ya, atau al-bukhl, ya. Islam mengharamkan. Ya, jadi kita jangan pelit dengan harta itu, jangan pelit, ya. Nggak boleh pelit. Dan pelit, ya. Jadi kikir atau al-bukhl dan pelit atau taktir. Ya, ini saya belum tahu ini. Ini bedanya apa? Tapi yang jelas nggak ada yang baik, gitu ya. Ya, ini tidak mau mengeluarkan harta yang diwajibkan atas seorang muslim, misalnya tidak mengeluarkan zakat, ya, dan nafkah bagi yang wajib baginya untuk ditunaikan kepada orang yang kesusahan. Firman Allah SWT, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang bila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan pula tidak gigir dan adil dalam pembelanjaan di tengah-tengah antara demikian. Surat Al-Furqan ayat 67. Kemudian pengeluaran harta oleh daulah Islam dilakukan pada sebuah kondisi yang mengharuskan negara melakukan tugas-tugas wajib bagi kaum muslim secara keseluruhan. Misalnya memberi makan orang yang menderita kelaparan, sebagaimana yang telah terjadi di masa Amur Ramadan, jadi tahun paceklik di masa Umar bin Khattab. Jadi di masa Umar bin Khattab itu, Umar itu menulis surat. Di Madinah terjadi paceklik. Paceklik itu apa? Musim kering. Ya, musim kering, enggak ada inilah, gitu ya, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, enggak tumbuh. Kemudian beliau menulis surat, ya, kepada Amr bin As, yang Amr bin As ini adalah gubernur beliau yang menguasai Mesir. Ya, kemudian dikirimlah, ya, bahan-bahan makanan dan sebagainya dari Mesir ke Madinah. Bayangkan, Mesir ke Madinah itu jauhnya luar biasa, Pak. Pada saat itu entah melalui kapal atau entah melalui apa nggak tahu ya, tapi yang jelas jauh itu. Contoh lainnya adalah memberikan bantuan kepada orang yang meminta pertolongan atau ighasatul malhufin,
karena terjadi gempa bumi, banjir ataupun serangan dari luar daulah. Ya, atau seperti misalnya seperti saat ini terjadi pandemi dan lain sebagainya. Ya. Negara memberikan bantuan dan lain sebagainya. Tapi ya kok ya Cik masih tega gitu ya disunat dan di cashback 10.000 per paket ya. Tapi saya kira nggak logis lah kalau 300.000 cuma diambil 10.000 itu kayaknya nggak inilah. Serius. Ya Allah alam bisawab ya kita ini. Akan tapi dari sisi analisis pembuatan tas paper bagnya itu ya kainnya itu kita orang-orang percetakan itu tahu berapa kira-kira budget satu unit itu berapa itu udah bisa dilihat gitu ya. Jadi ongkos sablonnya, ongkos jahitnya dan lain sebagainya. Nah itu yang terjadi ya. Jadi terkait dengan pengeluaran ya harta atau infakul mal. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, saya rangkum sedikit ya supaya masih ingat ya bahwa terkait dengan harta kepemilikan ya ini asas-asas sistem ekonomi Islam ya. Yang pertama adalah al-milkiyah, yakni kepemilikan. Kemudian yang kedua adalah at-tasarruful milkiyah, pengelolaan kepemilikan. Yang kemudian yang ketiga tauzi'us sarwah bainan nas atau distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Nah, asas yang pertama kepemilikan itu adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan atau manfaat dari barang atau jasa. Nah, sementara kepemilikan itu bagi tiga, kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Nah, kemudian yang kedua pengelolaan kepemilikan ya. Jadi istilahnya di sini disebutkan tasarruful milkiyah. Ya, jadi ada dua juga dibagi dua. Yang pertama pengembangan harta, tanmiyatul mal, atau yang kemudian yang kedua adalah infakul mal. Jadi pengembangannya dan juga pengeluarannya. Tadi disebutkan pengembangannya itu adalah di sini dikatakan pengeluaran harta itu ya salah satunya adalah zakat ya, belanjakan keperluan untuk nafkah, silaturahmi dan membawa hadiah, kemudian sedekah dan juga mengeluarkan harta untuk keperluan jihad fi sabilillah. Baik, asas ketiga wallahu a'lam bishawab ya. Silakan barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Baik, alhamdulillah, masyaallah ya, materinya luar biasa. Sebenarnya ini kurang satu asas lagi, biar kita selesai tapi Ustaz mencukupkan saya sekali. Baik, luar biasa, sahabat-sahabat beriman luar biasa, terbuka pemikiran saya bahwa ternyata Islam sangat mengatur tentang peradaban ekonomi baik pengeluaran maupun pemasukannya, harta haram dan harta halalnya. Mungkin yang kita ketahui bahwa harta setiap harta alam cara mendapatkannya, tapi ternyata ini merupakan sistem ekonomi yang mengglobal, yaitu mengglobal terkait kenegaraan, terkait kepemilikan harta, terkait sumber-sumber harta kekayaan yang tidak boleh dimiliki oleh individu. Seandainya diterapkan, saya pribadi berpikir sejenak tadi, seandainya kayak tambang privat saja, seandainya itu tidak dimiliki oleh pribadi, saya percaya bahwa negara Indonesia sudah maju di atas negara lain. Oleh karena itu, saya sebagai moderator membuka sesi pertanyaan. Monggo silakan. Ini saya pikir ini mungkin suatu kesempatan yang sangat langka untuk kita bisa bertanya tentang hal ini. Silakan teman-teman. Mas Eka? Belum ada. Kayaknya kita diskusi. Pak Rahat? Mas? Lanjut. Mas? Bang Ali? Nah, Mas Ulah gimana? Lagi gimana? Bang Sadar? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jadi menarik ya yang sudah disampaikan sama Ustaz. Yang lebih menonjol ini masalah riswah memang, karena riswah ini identik samar-samar, tidak semua orang tahu dengan gamblang. Nah, yang ingin saya ingin tanyakan terkait mungkin hubungan dengan itu kan kadang kita lihat setelah pekerjaan kita kadang memberikan sesuatu tapi memang sebenarnya tidak pernah diminta oleh petugas yang bersangkutan. Ya. Apakah itu termasuk bagian dari riswah, sedangkan memang itu tidak ada istilahnya, tidak ada dipatok, kamu nanti bayar saya ya kalau menang gitu. Tapi ada ucapan semacam hadiah gitu. Ya. Apakah itu termasuk riswah juga? Ya, baik. Jadi apakah itu termasuk riswah? Ya. Ya, jawabannya adalah termasuk. Kenapa? Karena ada dalil yang lain yang kemudian menyebutkan larangan bagi seorang yang telah digaji, ya, seorang pegawai yang sudah digaji untuk melakukan tugasnya untuk mendapatkan hadiah. Gitu. Jadi pejabat-pejabat, ya, orang-orang yang memiliki kedudukan, yang punya menjadi decision maker, ya, itu kemudian melakukan mendapatkan hadiah, itu maka hukumnya haram, ya, tidak boleh. Ya, sebagaimana hadis yang sangat masyhur, ya, terkenal sekali, ya, ketika Nabi SAW memerintahkan seorang sahabat untuk menarik zakat, ya. Kemudian setelah itu sahabat itu datang kepada Nabi dan mengatakan ini adalah zakat, ya, dan ini adalah untuk saya, gitu. Nah, Nabi marah dengan mengatakan, kenapa kamu nggak duduk-duduk saja di rumah orang tuamu, kemudian orang datang memberikan kamu harta, ya, ngapain? Gitu. Nah, sehingga dari situlah diambil kesimpulan bahwa larangan untuk menerima hadiah. Gitu. Makanya larangan mendapatkan parsel apa semuanya memang betul, harusnya seperti itu. Karena apa? Mereka sudah digaji, gitu loh. Bagaimana dengan kita memberikan hadiah atau apa dan sebagainya? Kira-kira kalau misalnya dia itu tidak menjadi orang yang memberikan proyek, kira-kira kita kasih hadiah nggak? Ya. Nah, itu yang harus kita pahami, ya. Bahwa dia memilih perusahaan kita, yaitu adalah karena proses negosiasi harusnya, gitu kan? Proses tender dan lain sebagainya. Tapi fakta yang terjadi saat ini, ya, tidak seperti yang terucap, gitu ya. Ya, ini ya yang penting ngertilah. Kalau seumpama antum betul-betul nggak memberikan apa-apa, wis ta, dijamin, ya, nggak dapat lagi. Iya kan? Dijamin nggak akan dapat lagi antum. Besoknya pasti nggak dimasuk lagi. Ya, nggak masuk, ya. Cari yang lain. Karena di belakang antum ini sudah ada banyak sekali yang ngantri gitu loh untuk memberikan sesuatu. Bahkan sebelum ya menjabat, ketika masih jadi calon itu sudah dibackingi, ya, sudah ada ya, sudah ada deal-deal dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita mau jujur, ya, itulah kerapuhan, ya, sistem sekuler seperti sekarang ini, ya. Segala sesuatu dihitung dengan materi, ditambah secara ekonomi, ya, pemikiran ekonominya menghalalkan segala cara, tidak sebagaimana Islam yang mengatur segala aspek dalam permasalahan perekonomian. Gitu kira-kira, ya. Tambahin sedikit, tambahin lagi. Baik. Masih hubungannya tentang itu juga. Itu kan tadi berupa proyek, ya. Terus bagaimana jikalau itu berupa izin gitu? Ya. Sedangkan kan ibaratnya kita dalam posisi keterpaksaan, ya. Keterpaksaan dalam artian contoh misalnya kita mau bangun rumah, mau bikin IMB, nah itu dipersulit banget tuh. Ya. Nah, itu udah ibaratnya udah ditodong, itu bukan hal yang baru lagi di dunia pertanahan, di dunia properti. Hampir semua daerah di Indonesia demikian. Nah,
Itu bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Apakah ada unsur kita keterpaksaan atau seperti apa? Ya, kalau kita bicara tentang keterpaksaan, unsurnya itu sebenarnya enggak muncul gitu ya. Karena faktor keterpaksaan itu sebenarnya ya langsung berkaitan dengan permasalahan kehidupan gitu. Mati. Ya, iya, perizinan gitu ya. Itu sebenarnya gini, pertanyaannya memang susah gitu ya. Susah ketika kita dalam kondisi misalnya yang ya objeknya gitu ya. Nah, cuman memang dalam hal seperti itu memang kita harus punya strategi-strategi, artinya dengan berbagai macam upaya ya. Mungkin kita dengan cara cari orang yang lebih tinggi dari dia atau bagaimana, itu jadi opsi selama itu masih dalam koridor syariat gitu ya. Kalau tadi sebenarnya pertanyaan simpel, apakah itu masuk dalam hal seperti itu, dalam darurat dan sebagainya, itu sama sekali nggak masuk sebenarnya. Dan perizinan properti itu memang permasalahan gitu ya. Iya, permasalahan yang memang ya lagi-lagi tadi ya, kalau ada mulus gitu ya, kasih uang habis perkara gitu. Nah, cuman masalahnya kita sebagai muslim ini tidak diperbolehkan gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Sudah cuma sedikit aja, ini apakah seperti itu? Kan enggak gitu ya. Nah, makanya saya nggak menjawab, antum tahulah jawabannya gitu ya. Baik, ini ada juga yang bertanya di secara online. Apa hukumnya jika di tanah saya ternyata terdapat tambang? Wah, luar biasa ini ya. Jadi, apakah saya harus menyerahkan ke negara begitu saja? Wah, ini pertanyaan. Apakah saya harus menyerahkan kepada negara begitu saja, dan apakah yang dilakukan negara seandainya saya tidak mau menyerahkan? Ini pertanyaan banyak sekali. Karena tanah tersebut merupakan tanah warisan yang ada hak ahli waris di dalamnya. Baik. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Ya, pertama adalah kita harus cek dulu tambangnya itu apa. Gitu. Ya, apakah tambang tali tambang gitu? Ya, tali tambang banyak gitu di bawah tanah misalnya. Apakah kalau tadi saya sebutkan, jika tambang itu terbatas. Gitu ya, misalnya emas katakanlah, tapi terbatas, setelah dicek dengan ilmu dan sebagainya ternyata depositnya cuma sedikit misalnya, ya sedikit mungkin 50 ton gitu. Ya artinya depositnya nggak terlalu banyak misalnya. Nah ini nanti lain cerita. Nah kalau seperti ini berarti apa? Diperbolehkan dimiliki oleh individu, tapi ketika dia jumlahnya banyak dan sangat ini, maka tetap ini merupakan tidak boleh dimiliki oleh individu. Nah, terus bagaimana jika ini adalah harta milik warisan yang mana itu terdapat hak waris dan lain sebagainya? Maka bisa disiasati dengan cara bagaimana kita taksir harga tanah itu pada umumnya ya, kemudian diberikan kompensasi, kan gitu. Ya. Iya. Karena nanti harta kepemilikan umum itu yang ngelola negara. Ya, negara cuma bisa ngelola, ya. Setelah dikelola negara, hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Berupa apa? Misalnya pendidikan gratis, kesehatan gratis, fasilitas umum dan lain sebagainya. Nah, konsepnya itu seperti itu sebenarnya, ya. Ya, ini mirip-mirip seperti itu, ya. Nah kemudian bagaimana, apa yang dilakukan negara seandainya tidak mau menyerahkan? Ya harusnya negara melakukan lobby, negosiasi gitu. Ya, kita berikan sejumlah kompensasi, kemudian kalau misalnya ini jumlah tambangnya kan besar sekali gitu ya. Nah kalau tetap orang yang nggak punya, negara harus memaksa, karena apa? Secara hukum syara ini nggak boleh dimiliki oleh individu gitu loh. Ya. Gak boleh, karena ini kepemilikan umum. Yang kepemilikan umum ini gak boleh dikuasai oleh individu, harus menjadi milik umum. Nah negara harus memaksa orang yang seperti tadi ketika memang itu jumlahnya banyak. Ya kalau jumlahnya banyak kemudian diberi kompensasi lah, mungkin harta kira-kira gak akan habis seumur hidupnya, kan bisa. Iya toh?
Cuma makan sehari cuma 2-3 piring aja kok, dikali 63 tahun. Kan ketahuan berapa. Iya toh? Yang naik itu umurnya dia kan asam murah. Nggak lama saya pegang. Baik, jadi bagaimana dengan orang yang memiliki hak waris ya? Tetap mereka juga kan manusia, ya. Mereka juga warga negara, maka negara memiliki hak untuk memaksa. Gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena secara hukum syara itu seperti itu, gitu. Ya, maka seharusnya memang tidak terjadi konflik, akan tapi yang harus terjadi adalah negosiasi yang wajar. Gitu. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang lain yang mau ditanyakan? Mungkin teman-teman masih ada lagi? Saya Ustaz. Monggo, silakan. Fenomena kelangkaan BBM mungkin dalam sudah 1 tahun ini tuh. Nah, jadi kita itu biasa kita kan tukang tap bensin. Penimbunan. Bukan tap bensin dulu lah. Bukan. Bukan. Begini Ustaz. Kan biasanya kan dikasih jatah itu 2 kali masuk. Nah, 2 kali masuk itu jatah. Tapi berhubung orang-orang itu kan butuh banyak. Dia itu ada semacam ngasih 5.000, ngasih 5.000 sekali masuk itu ngasih 5.000 sedikit. Itu apa termasuk sogok? Iya, jelas. Jelas itu. Kepada siapa? Petugas. Iya, petugas Ya. karyawannya itu Karyawan itu sudah digaji belum? sudah. Ya. Dan kemudian kira-kira kalau misalnya yang pemilik atau pengelola POM itu tahu kira-kira di ini enggak? Tidak tahu. Ya, kalau ya itu jelas kan. Berarti seperti itu. Jadi Banyak sekali memang tahu. itu praktek itu terjadi ya? Iya, sangat terjadi. Itu nyata sekali. Kemarin itu ditulis tidak boleh mengisi jerigen kecuali 5.000. Ya itu namanya. Jadi gini ya, istilah Pakai motor ya. Kalau pakai motor. istilah ceperan ya itu terkadang bisa halal bisa haram gitu ya. Nah, ceperan dalam konteks seperti itu yang berkaitan dengan seharusnya dia bekerja sudah mendapatkan bayaran tapi kemudian dia masih menarik kepada pelanggan atau orang lain yang berkepentingan. Misalnya contoh kayak petugas membuat KTP misalnya, harusnya kan dia sudah dibayar. Ya, secara pegawai dia sudah dapatkan gaji, sudah dapat tunjangan dan lain sebagainya, uang lauk pauk. Tapi kemudian dia masih narik. Nah, ini ceperan yang tidak boleh. Gitu. Nah, ceperan yang berkaitan dengan kekuasaannya sebagai pejabat misalnya. Nah, ini tidak boleh. Yang boleh itu ya ketika misalnya dia punya waktu luang, dia mungkin jualan nasi kuning atau apa, itu ceperan seperti itu. Tapi dia tidak boleh melalaikan tugas utamanya dia sebagai ajir gitu. Ya, itu maksudnya ceperan. Jadi kadang ceperan itu kadang ya konotasinya itu kalau di zaman kapitalis ya berarti konotasinya lebih banyak negatif. Istilah ceperan. Seperti memanfaatkan Kekuasaan jabatannya gitu. Nah, coba bayangkan. Hal-hal seperti itu loh diatur supaya apa? Masyarakat ini baik, Pak. Islam ngatur sampai hal-hal yang spesifik itu. Kenapa? Supaya masyarakat ini tertib. Ya. Enggak ugal-ugalan gitu. Ya. Baik, silakan. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Apalagi Ustaz. Ya, Tapi Pak. bukan masyarakat ekonomi mungkin. Suatu saat kalau daulat negara itu semacam lawyer itu dia bagaimana? Apa itu? Semacam apa namanya itu? Pengacara begitu. Kenapa? Nanti tidak kepake lagi itu. Maksudnya apa yang nggak kepake? Enggak, nanti kan kalau misalnya daulat Islam tegak misalnya. Iya. Pengacara zaman sekarang itu masih dipakai atau tidak?
Ya, Ilmu jadi itu. gini, kalau pada dasarnya peradilan dalam Islam itu tidak mewajibkan atau tidak aslinya langsung. Kalau dulu ya antum kalau baca sirahnya ya, para sahabat itu ketika mengadili yang para pihak itu langsung berhadapan tanpa ada perwakilan gitu, nggak pakai terlalu resmi. Kalau sekarang kan nunggu sekian minggu depan nggak selesai gitu loh. Sehingga apa? Substansi keadilannya itu nggak ada. Yang ada adalah hal-hal yang sifatnya formil. Formil itu maksudnya apa ya? Nggak selesai-selesai itu masalah gitu loh. Sementara di saat yang sama mereka memiliki kegiatan, memiliki ini langsung di depan kodi gitu. Ya mungkin kalau saat ini mungkin di kantor tetap di kantor gitu. Tapi proses yang berbelit-belit itu nggak akan terjadi gitu loh. Ya, sehari itu bisa mungkin berapa puluh kasus bisa diselesaikan ya. Kecuali kasus-kasus yang memang membutuhkan banyak bukti yang memang harus dikumpulkan gitu. Seperti aja permasalahan pembunuhan itu kan harus ada banyak sekali bukti gitu. Ya ada. Kalau proses-proses sekarang kan dalam hukum-hukum sekarang kan macam-macam ya, prosesnya itu ya. Pertama apa itu? Gelar perkara ya dari kepolisian, kemudian nanti di BAP dan seterusnya lah itu apa. Apakah dibutuhkan ya ketika memang nanti prosesnya itu memang harus membutuhkan jasa itu ya dipakai gitu ya. Kalau memang hal-hal yang simple ya enggak. Tapi pada dasarnya tidak ada kewajiban gitu loh. Kalau sekarang kan seolah-olah wajib gitu ya. Ya, meskipun dalam beberapa perkara nggak perlu gitu ya. Ada yang nggak pakai seterusnya. Gitu ya. Jadi cuman gini, saya melihatnya seperti ini ya. Kenapa saat ini itu memerlukan dan seolah-olah wajib ada lawyer dan sebagainya? Karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Gitu. Nah nanti dalam Islam itu nanti bagaimana edukasi negara kepada rakyat itu sangat harus betul-betul masuk gitu loh. Ya, artinya apa? Tidak seperti saat ini, ya, minim pengetahuan terhadap hukum dalam hal ini adalah KUHP. Gitu. Nah, kelak ketika Islam nanti menjadi melembaga dan seterusnya, ya, itu tentu masyarakatnya akan diberikan edukasi yang memadai, ya, untuk menjadi lawyer bagi dirinya sendiri. Gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir silahkan. Ini mau dikonter dari Mas Eka. Itu Ale. Tadi mau tanya. Ini Mas. Iya, begitu kan dinamo dipakai baik. Ya, Terkait tadi pertanyaannya Mas Dian tadi sedikit mungkin jangan pernah pertanyakan, memang saya masih agak ragu lah bagaimana apakah itu masuk suap atau enggak, karena mereka misalkan kayak anaknya Mas Didi ini kan itu mereka bukan bekerja dinas pemerintahan ya sekarang. Ya. Nah, terus kita kan jasa, jadi mereka datang ke kita bagi barang gitu, barang. Terus setelah selesai mereka bayar di kita misalkan kan kita merasa mengucapkan terima kasih untuk memberikan dia mungkin untuk di SK apa begitu. Iya. Apakah itu termasuk suap kan atau maksudnya? Karena kita sering begitu, maksudnya kita berikan nanti ya. Berarti sering dikasih ya? Nah, saya kontrol aja. Itu kan dikasihnya supaya untuk berikutnya ke Mas Mujiono lagi tuh. Ya. Maksudnya Supaya berlangganan terus. Iya, maksudnya saya lakukan itu nggak cuma buat dari satu orang itu, maksudnya
sering kali sama orang-orang lain begitu lah, maksudnya nggak pernah juga gitu, maksudnya Pelayanan ya. pelayanan yang ada terima kasih, ya nggak tiap hari lah, maksudnya kalau pas ada, mungkin saja tuh. Baik, jadi apa namanya, lebih amannya begini ya, antum lebih amannya itu apa namanya, memberikan keringanan harga gitu aja. Jangan dalam arti memberikan sejumlah uang. Ya itu saya khawatirnya masuk ke situ gitu. Ya cashback. Cashback 10.000 tadi itu. Gini loh ya. Jadi misalnya gini. Jadi bisa disiasati. Oke, kita sampaikan aja di sana biasanya Pak ini sekian. Kalau di sini alhamdulillah kita bisa kasih harga sekian. Gitu loh. Kalau itu sudah jelas gitu. Nah, supaya caranya trik supaya nolak seperti itu ditulisi di notanya gitu. Notanya mohon maaf kami tidak menerima nota kosong atau markup harga misalnya. Nah, itu. Di notanya lah, dituliskan. Ya, dituliskan di notanya. Ya, artinya ya memang harus seperti itu, harus ya, itu kembali lagi kepada ownernya gitu ya. Nah, cuman begini, apa namanya? Kalau sifatnya, jadi gini, kalau nanti gini ya, bisa ya, kalau dia bukan semacam pegawai gitu ya misalnya, atau orang-orang swasta gitu ya, itu nanti bisa dalam kondisi misalnya dia menjadi samsaroh, ya. Nah, samsaroh bisa misalnya, karena dia mungkin kerjaan sampingan dia misalnya, ya, itu mengkolek berbagai dinamo dari berbagai pengusaha misalnya melalui dia, antum kasih dia fee boleh, itu samsaroh gitu ya. Ya, jadi broker ya itu boleh, nggak ada masalah gitu. Karena dia bukan sedang apa ya istilahnya, ya tidak dalam kondisi apa suap seperti itu, karena dia menjadi sebagai broker gitu. Gitu. Apalagi kemudian mentarget misalnya. Ya. Nah ini yang jadi masalahnya. Jadi apakah itu boleh dan sebagainya, lebih baik dihindari dan antum mencari format misalnya dengan cara mungkin antum sebut apa, antum rubah sebagai tadi diskon harga yang ya jangan dikasih uang. Nah, repot memang ya. Kalau saya memang seperti itu ya. Jadi biasanya saya sampaikan biasanya seperti ini, tapi saya kasih harga sekian. Dan di nota ya sama, jangan di nota harga tinggi kemudian kita bayarnya nggak sesuai nota, gitu. Harus sama. Gitu. Bagaimana kalau minta nota kosong ya tolak. Gitu. Gitu ya, baik ikhwan fillah rahimakumullah, sudah cukup ya insyaallah jam 10 malam ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada pekan berikutnya ya di waktu dan tempat yang sama ya. Dari saya kekurangan itu dari saya pribadi ya, ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.